Pak, musim lalu banyak sekali Pak pemain yang pergi Pak. Itu kenapa sih Pak alasannya mereka Persita sampai membongkar skuadnya sebanyak itu gitu loh Pak. Dan pertanyaan kedua, dengan perombakan skuad sebanyak itu apa yakin Pak target 7 besar bisa tercapai di musim ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini mau dijawab yang benar apa mau dijawab Yang jujur atau yang jujur atau yang jadi gini. Memang di Indonesia ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, terutama masalah regulasi pemain. Di kita itu rata-rata pemain-pemain itu nggak ada yang mau kontrak jangka panjang kecuali pemain-pemain muda. Jadi kenapa kita kontrak 1-2 tahun? Karena mereka maunya kontraknya seperti itu dengan harapan mungkin ke depannya dia akan mendapatkan tawaran atau ini yang lebih baik. Kenapa bisa bubar segitu banyak? Saya jawab jujur aja deh. Mereka itu kan rata-rata pemain habis waktu itu sampai bulan April kontraknya sama kita. Nah, yang terjadi di Indonesia itu tidak ada komunikasi antar klub, sesama klub itu tidak ada komunikasi. Artinya mereka bernegosiasi di luar sepengetahuan kita. Gitu loh, ini saya jawab jujur ya. Jadi mereka dinegosiasi di luar sepengetahuan kita. Ketika biasanya di kita itu 1 bulan sebelum kontrak habis kita memberikan offering letter untuk renegotiate ulang. Karena mereka masih ada kontrak sama kita 1 bulan sebelum kontrak habis. Ternyata begitu kita kasih offering letter mereka nggak ada yang jawab. Nah, sebagian besar mereka sudah deal secara lisan dengan tim-tim lain. Dan memang ini fenomena yang saya selama saya pegang klub bola tahun ini fenomena yang sangat luar biasa. Nilai dan harga pemain itu cukup signifikan tingginya gitu. Buat saya kalau kita ada komunikasi dengan regulasi yang diatur oleh PSSI dengan baik, harusnya ini bisa menjadi nilai kepada klub itu sendiri. Tapi dengan cara seperti ini yang dirugikan adalah klub. Harusnya federasi itu memberikan regulasi supaya apa? Kalau kita bicara masalah industri sepak bola, klub itu harus hidup. Hidupnya klub itu bukan dari sponsor, bukan dari tiket, bukan dari merchandise aja, tapi dari semua aspek. Terutama aset klub itu adalah bukannya tanah, bukannya bangunan, aset klub itu adalah pemain. Jadi kalau ada regulasi yang jelas tentang transfer pemain, klub-klub ini akan bisa hidup semua. Saya bicara gini deh, taruh kita nggak usah kayak di luar negeri, biaya transfer sekian miliar nggak perlu lah. Kalau federasi memberikan cap saja, misalnya pemain inti nilai transfernya 500 juta, pemain inti cadangan misalnya 300, pemain cadangan 100, pemain muda 50. Artinya kalau kita bisa mencetak pemain-pemain muda ke depan dan dia bisa menjadi pemain inti cadangan, nilainya dia itu udah di 300 juta. Artinya hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus dibuatkan satu regulasi. Kenapa setiap tim bukan cuma Persita doang yang bubar, Persebaya juga bubar. Banyak yang keluar, PSM juga sama, ada beberapa tim juga sama. Karena tidak ada komunikasinya dengan tim dengan satu dengan yang lainnya gitu loh. Makanya kalau dibilang wah Persita dijual pemainnya, wah Persita nggak begini itu segala macam. Kita ini kecolongan lah kasarnya. Tapi ya saya sudah mempersiapkan sekarang pemain-pemain muda kita yang kita kontrak jangka panjang. Begitu juga pemain-pemain sekarang nanti kita banyak yang akan kita kontrak juga jangka panjang gitu loh. Artinya apa? Ini akan keberlangsungan klub ke depannya. Saya juga tidak mau sebenarnya terjadi seperti ini gitu loh. Tapi ini fenomena yang terjadi sekarang selama saya pegang sepak bola baru sekarang terjadi seperti ini gitu loh. Jadi ya supaya teman-teman tahu ini jawabannya bahwa kemarin kenapa pada eksodus keluar karena di luar dugaan kita ya sudah terjadi transaksi lisan sebelumnya dengan klub-klub lain.
Gitulah. Jadi Pak Ruli ini mengharapkan ada regulasi ya Pak Ada Ruli ya? regulasi yang jelas lah. Karena gini, kalau kita bicara industri sepak bola, semua stakeholder harus ikut. Semuanya harus, di sini baru kita bicara. Sekarang apa kita untung sekarang pegang sepak bola? Gak ada untungnya. Gak ada untungnya. Sekarang ini lebih kepada adu gengsi sebenarnya. Yang sebenarnya sepak bola itu bukan adu gengsi ya. Adu keterampilan. Karena di sepak bola itu masalah strategi, masalah kekompakan, kekuatan tim. Itu yang makanya kenapa sekarang kita bentuk tim yang baru. Kita mempersiapkan supaya mereka lebih kompak, lebih punya integritas dan lebih punya kepercayaan diri yang tinggi. Bahwa semua skill pemain bola di Indonesia semuanya sama, yang membedakan hanya jam terbang. Jadi saya percayakan semuanya kepada tim pelatih untuk ngebentuk tim ini dengan baik. Gitu. Ada lagi nggak? Ada tanggapan? Target. Apa? Target Pak. Target saya kasih target ke tim 7 besar. Saya bukan tidak optimis untuk bisa meraih target yang lebih tinggi. Cuma saya punya harapan gini, kita harus step by step dulu. Kemarin kita punya target 10 besar, finish di 12. Nah kita pengennya di 7 besar, mudah-mudahan insya Allah bisa finishnya di atas 7 besar. Mungkin di 6 atau di 5. Ya itu namanya bola itu bundar. Tidak ada yang tidak mungkin, semua akan terjadi. Terima kasih.